warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Intan NIM 77, Elisa Zulfa NIM 2, dan Siti Rosidah NIM 94. Di sini kami akan memaparkan hasil resum dari kelompok kami mengenai analisis pasar dalam praktik. Analisis pasar dalam praktik ini penting sebagai kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain dari penjualan produk suatu perusahaan. Yang kedua, analisis pasar ini penting sebagai dasar dalam penentuan harga, pemasaran secara umum, peramalan bisnis, dan manipulasi permintaan. Dari hasil resum yang telah kami lakukan, terdapat 5 karakteristik permintaan mengenai analisis permintaan dalam praktik ini. Yang pertama yaitu elastisitas dan implikasinya terhadap pendapatan. Yang kedua mengenai permintaan individu dengan permintaan pasar. Yang ketiga terkait permintaan akhir dengan permintaan turunan, dan yang keempat mengenai permintaan produksi dan permintaan konsumsi, dan yang terakhir yaitu mengenai barang tahan lama dan barang mudah rusak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai elastisitas dan implikasinya terhadap pendapatan. Jika harga awal suatu produk adalah P1, maka jumlah penjualan awal adalah Q1. Namun, ketika harga tersebut diturunkan menjadi P2, maka jumlah penjualan akan naik menjadi Q2. Kita bisa melihatnya dari volume asli Q1. Sebuah harga yang lebih rendah diperoleh, tapi ini untuk beberapa orang luasannya diimbangi dengan pendapatan yang bertambah, atau P1 dalam kurung Q2 dikurangi Q1. Semakin besar volume ekstra potongan dari suatu harga, maka kemungkinan besar pendapatannya juga akan semakin bertambah. Jadi, semakin tinggi elastisitas harga, maka semakin besar pendapatan barunya. Nah, selanjutnya, di ujung skala lain, jika elastisitasnya 0, maka tidak ada volume tambahan yang tercipta, dan pendapatan otomatis akan menurun. Namun, saat elastisitas harga sebesar 1, maka harga pendapatan akan berpengaruh pada volume aslinya, atau 1 dikurangi P2 dikali Q1, yaitu penurunan pendapatan diimbangi dengan pendapatan penjumlahan tambahan yang timbul dari peningkatan volume tersebut, atau P2 dalam kurung Q2 dikurangi Q1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan juga elastisitas. Di dalam tabel ini, kita dapat melihat bahwa terdapat kolom antara elastisitas, pengaruh jatuhnya harga, dan juga pengaruh kenaikan harga. Untuk elastisitas yang tak terbatas atau sempurna, maka kita dapat melihat pengaruhnya apabila jatuhnya harga, maka jual sebanyak yang bisa diproduksi saja oleh suatu perusahaan tersebut. Apabila pengaruhnya terhadap kenaikan harga, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjual apapun. Nah, apabila elastisitas di sini nilainya lebih dari 1, maka dapat dikatakan ini adalah elastis. Sehingga pengaruhnya jatuhnya harga, maka akan dapat mengakibatkan pendapatan penjualan itu lebih besar. Namun, pada pengaruhnya kenaikan harga, maka pendapatan penjualan tersebut akan lebih kecil. Jadi bertolak belakang antara apabila pengaruhnya terhadap jatuhnya harga dan juga kenaikan harga ya. Untuk yang ketiga, apabila nilainya 1, itu maka pengaruhnya jatuhnya harga itu akan pada pendapatan penjualan itu dapat dikatakan secara konstan. Begitu juga dengan pengaruh apabila kenaikan harga tersebut, pendapatan penjualan juga akan konstan.
Nah, apabila elastisitas di sini nilainya kurang dari 1, itu dapat dikatakan tidak elastis. Sehingga pengaruhnya jatuhnya harga di sini pendapatan penjualan akan lebih kecil. Namun sebaliknya pengaruhnya apabila mengalami kenaikan harga, maka pendapatan penjualan di sini akan lebih besar. Dan selanjutnya apabila nilai elastisitasnya 0, maka dapat dikatakan tidak elastis sempurna. Sehingga pengaruhnya apabila ada jatuhnya harga, maka penurunan pendapatan sebanding dengan jatuhnya harga tersebut. Dan begitu pula dengan pengaruhnya terhadap apabila kenaikan harga terjadi, maka peningkatan pendapatan tersebut itu secara proporsional untuk menaikkan harga tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan individu versus permintaan pasar. Nah, dari sini kita akan mendapatkan suatu kurva permintaan itu dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan dari semua individu yang bersangkutan dengan kuantitas yang diminta pada setiap tingkat harganya. Nah, dapat dikatakan dari hal ini tenggelamnya dari perbedaan individu ini tidak terlalu penting jika kita hanya peduli dengan prediksi pada permintaan pasar total pada tingkat harga tertentu. Nah, baiklah, kita lanjut pada yang pertama, yaitu barang produksi versus barang konsumsi. Nah, di sini terdapat perbedaan yang memutuskan perhatian pada siapa yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antar komponen dan produk induknya. Nah, ada dua alasan yang menjadi dasar keputusan pembelian barang produksi secara kualitatif dan berbeda dengan barang konsumsi. Pembeli diharapkan menjadi seorang yang profesional. Dalam artian itu, pembeli dapat membedakan mana barang yang benar-benar menjadi barang konsumsi atau menjadi barang produksi, seperti itu. Nah, selain itu, motif pembelian mereka diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-moneter. Sangat diragukan apakah perbedaan antara produsen dengan barang konsumsi dapat selalu dipertahankan. Nah, harus ada ribuan pembelian oleh salah satu perusahaan yang berdampak insidental terhadap biaya dan dibeli dengan cepat, serta nyaman tanpa evaluasi yang mahal. Hal ini tentu saja menyisakan pintu terbuka bagi elemen manusia dalam pembelian yang seharusnya menjadi ciri khas dari konsumen akhir itu sendiri. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu barang tahan lama versus barang tidak tahan lama atau bahan mudah rusak. Nah, itu yang pertama adalah peningkatan permintaan pada awalnya dapat memperpanjang umur stok yang ada dan mengurangi permintaan pergantian. Nah, yang kedua ini, permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada permintaan produk mudah rusak. Baik pergantian maupun perluasan memiliki perangkat tertentu permintaan yang sangat berbeda. Kunci dari barang tahan lama ini terletak pada umurnya yang panjang sehingga mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, biasanya biaya operasional ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia karena kan membutuhkan perawatan yang lebih lama. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan hasil resume dari kelompok 9 mengenai analisis permintaan dalam praktik. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami, anggota kelompok 9, dan umumnya dapat memberikan sedikit informasi bagi penonton video. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.